Kenapa kok Pak RT-nya jadi merasa harga diri yang disampaikan? Kenapa ada harga dirinya? Emang saya ngapain sama Pak RT? Atau memang ada apa dengan sapi? Toh warganya Pak RT semua kita bagi rata. Jadi saya itu kan beli sapi. Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya, ya. Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar info Pak RT dan juga Mbak Dewi Persik. Kadang saya juga bingung ya. Kalau orang biasa, kalau berkurban itu nggak pernah ada masalah. Tapi ketika artis yang berkurban daging sapi, ternyata kok juga bermasalah dengan Pak RT-nya. Ini kok bisa? Ya bisa, namanya dunia artis. Ya nggak tahu ya kenapa ya Mbak DP-nya juga marah-marah, Pak RT-nya juga tidak mau terima kalau dituduh katanya tidak mau menerima sapi Mbak DP. Ini terus yang benar yang mana, yang salah yang mana? Daripada penasaran, langsung kita simak video berikut. Semoga sahabatku terhibur dan juga dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tapi walaupun bagaimanapun harus kita doakan yang terbaik untuk Mbak Dewi Persik dan juga Pak RT. Langsung kita simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 100 juta itu gimana Pak? 100 juta jelas-jelas kan tadi ART-nya sudah mengakui bahwa Pak RT nggak minta. Pak RT itu bilangnya, saya bilang itu cuma gini. Saya karena Anda sudah mengganggu emosi saya, harga diri saya, dibayar 100 juta pun saya nggak mau. Untuk membantu menaikkan sapi itu ya. Sapi kenapa? Selain karena sapi itu besar, kita bukan ahlinya. Kalau sapi itu ngamuk bagaimana? Resiko. Jadi saya nggak mau. Jadi sapinya itu kan aku titip sapi karena memang kan aku warga di sini. Titip sapi. Karena aku tidak memberikan alamat aku titiplah di masjid tempat rumahku gitu. Terus tiba-tiba kita ambil sapinya karena memang biar disembelih di tempatnya temen aku gitu loh. Kebetulan di tempatnya temen aku di situ di Sahabat Ganjar untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat di sini di Lebak Bulus. Aku minta listnya sama Pak Ustadz. Kemudian ART aku pada dimarahin, security aku pada dimarahin. Katanya kita tidak butuh daging, katanya. Loh, kok gitu ya? Kok gitu sih? Kok kita nggak butuh daging? Karena kan di sebelah itu kan ada bayarannya 750 sampai 1 juta. Nah, teman-teman aku ini bilang daripada menyusahkan warga Lebak Bulus, mendingan kita bawa ke tempat kita, nanti kita list orang-orang yang nggak mampu, ada berapa orang, kita bagi ke mereka. Ngomongnya begitu. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Pak RT. Warga sini nggak kekurangan daging sapi. Warga sini tidak kekurangan daging sapi. Ngomong kayak gitu Pak RT-nya, guys. Ambil aja daging sapinya, kita tidak butuh gitu, guys. Gitu Ya ya. udah Mi, nanti tahun depan supir disumbang ke kampung saya aja Mi, daripada di komplek udah nggak dihargain maminya. Loh, justru kemarin ada warga di Lebak Bulus itu pada bilang sama saya begini. Saya kan setiap tahun tuh ada, selain kurban ada saya kasih kayak sembako. Bilang gini, saya nggak nyampe sembakonya. Lu kok bisa Pak Ustadz? Ada beberapa yang nggak nyampe katanya sembakonya. Makanya aku tidak percayakan lagi ke Pak RT. Aku percayakan ke Pak Ustadz ceritanya. Nah, Masa hari ya Pak raya RT kurban korupsi kemarin itu sembako, aku Mbak? percayakan ke polisi Cilandak, polisi Lebak Bulus, polisi sini. Waduh, Pak RT nggak boleh sombong gitu. Pak RT itu kan sudah punya duit, mungkin mampu. Tapi kan daging itu buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Jutek banget ya Pak RT-nya ya. Belum ketemu sama Dewi Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Pak RT Lebak Bulus, ini gue lagi live nih. Jangan, nggak boleh kayak begitu ya Pak. Nggak boleh loh Pak. Ganti aja tuh RT-nya kalau kayak begitu. Harusnya itu ya Pak RT-nya ini. Terus udah gitu kan, kita itu teman-teman aku kan anak-anak dari Pak Ganjar tuh pada bilang gini, Pak minta tolong ya Pak, boleh nggak Pak? Gini, sapinya kalau nggak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya. Segitukah Pak RT? Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih? Ya apa Pak RT? Ojo sembrono. Gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku.
Karpe dewe, nggak boleh kayak gitu Pak. Masih Karepmu banyak orang-orang dewe, yang Pak RT, membutuhkan. karepmu Warga-warga dewe. Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Masa iya Pak RT korupsi, Mbak DP? Sapinya yang di masjid deket rumah tadi. Oh, itu bukan diambil lagi sapinya. Nih salah paham nih ya. Jadi aku kan tinggal di Lebak Bulus, ya. Di Lebak Bulus Cilandak belakang Rumah Sakit Mayapada. Jadi aku tidak terterain alamat aku. Aku sengaja karena memang aku tidak mau alamat rumah aku tuh aku kasih tahu orang. Oh gitu. Jadi aku nyuruh Pak Ustadz di sini untuk titip ya Pak, karena memang aku beli sapinya kan di Brebes. Titip. Ya kan? Titip Pak Titip Ustadz. di masjid. Lah udah kan, sapinya udah ditaruh di sini. Terus abis itu titip sapinya di sini. Titip sapi. Abis itu aku dari teman-teman aku semuanya, tim dari sahabat-sahabat Ganjar, teman-teman aku semuanya itu pada mau ngambil sapinya ceritanya. Terus tiba-tiba setelah ngambil sapinya itu ngomong, Pak RT-nya sama beberapa warganya itu ngomong sama security aku sama asisten aku, ngomongnya begini, kita nggak butuh daging katanya, kita nggak butuh daging, ambil aja sapinya. Ini menurut versi dari asisten aku dan security aku ya. Masa Terus aku iya? bilang, loh kenapa kok marah? Kita cuman minta list orang-orang yang kan namanya hari raya kurban itu memberikan daging kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Iya, Mbak Diti. Jadi kalau aku, keluargaku tuh adatnya kalau misalkan potong sapi itu kita nggak makan sapinya. Nggak makan korban sapinya. Jadi kita itu ngasih sapi untuk hari raya kurban atau ngasih apa, kita itu tidak boleh makan. Ya kan memang Kalau syaratnya di kayak keluargaku gitu. adatnya kayak Mbak gitu. DP. Nah, terus tiba-tiba Pak RT-nya sama warganya aku di sini nih, nggak semua ya. Ada beberapa orang. Ada berapa Nggi? Kok ribet banget ya Ada kalau berapa artis orang kurban tadi yang sapi ngomong gitu ya? kayak gitu? Ada berapa orang? Awal 2. Pertama ada awalnya 2. Ya terus beberapa kemudian tuh ada sekitar 4-5 orang. Ada 2 terus kira-kira ada 4 sampai. Jadi pada galakin ART aku sama galakin security-nya aku gitu loh. Ya, Jadi kan bener. ceritanya Pak Ustadznya yang ada di rumah, iya Mi memang nggak boleh. Kok nggak boleh? Gak boleh apa? Emang nggak boleh kenapa? Kan jadi sapinya itu kan aku titip sapi karena memang kan aku warga di sini. Karena aku tidak memberikan alamat aku titiplah di masjid tempat rumahku gitu. Terus tiba-tiba kita ambil sapinya karena memang biar disembelih di tempatnya temen aku gitu loh. Kebetulan di tempatnya temen aku di situ, di sahabat Ganjar, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat di sini di Lebak Bulus. Aku minta listnya sama Pak Ustadz. Kemudian ART aku pada dimarahin, security aku pada dimarahin. Katanya kita tidak butuh daging katanya. Loh kok gitu ya? Kok kita nggak butuh daging? Karena kan di sebelah itu kan ada bayarannya 750 sampai 1 juta. Nah teman-teman aku ini bilang daripada menyusahkan warga Lebak Bulus, mendingan kita bawa ke tempat kita, nanti kita list orang-orang yang nggak mampu ada berapa orang, kita bagi ke mereka. Ngomongnya begitu, maksudnya dia emang nggak boleh makan kurban sendiri. Oh gitu. Nah tapi yang membuat aku tidak terima itu adalah kenapa Ribet banget ART ya aku jadi sama artis ini security ya. aku dimarahin. Kurban Kenapa? saja sampai Terus kebingungan. Pak RT-nya bilang kita tidak butuh daging, kok jadi ngamuk ya. Harusnya kan Pak RT nggak boleh ngamuk dong. Seribet ini Kalau Pak RT-nya mungkin nggak butuh Kalau jadi daging karena artis udah mau mampu. berkurban. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu kan butuh daging Pak RT. Iya, Jadi Mbak Pak RT itu nggak DP. boleh loh marah-marah sama ART saya ataupun sama security saya. Awalnya bilang gini Bu, di sini mah gak kekurangan daging. Di sini nggak kekurangan daging gitu katanya. Sapinya kita nggak butuh katanya gitu ngomongnya guys. Cocok Tambah banget pusing ya saya. guys RT saya di sini tuh ya guys. Mungkin maksudnya bukan dimarahin, terus kalau nggak dimarahin itu apa dong bahasa seperti itu? Kan nggak boleh ya kayak gitu ya, nggak boleh.
Hah? Ada bakso enggak Ibu, kenyang? Kan nggak boleh ya, aku tahu rumahnya Nggak boleh, Pak Mami RT. DP waktu aku nganterin laundry pengen, oh iya sayang, mungkin nggak berani, nggak butuh daging sekilo, kalau seekor mau. Nah jadi ceritanya tuh gini ke saya, Pak Ustadznya tanya, Mbak DP mau pahanya, aku kaget dong, hah mau pahanya Pak? Aku bilang sama RT aku, enggak dong, kalau ibu berkorban sapi ya udah sapinya buat orang yang nggak mampu, saya nggak mau, saya bilang kayak gitu. Kok mau butuh ininya, ntar dulu jangan dipotong. Saya biar tidak merepotkan warga setempat, biar teman-teman aku aja yang motong sapinya, tinggal nanti di list aja warga-warga Lebak Bulus ini mana aja yang butuh, Ya, Mbak Depe juga yang nggak ribet mampu kok, kita bikin kasih ribet, daging. saya pun juga pusing, Tiba-tiba Mbak, pusing. katanya Pak RT-nya sama ada beberapa warga bilang ke asisten saya dan juga kepada security saya, gimana ini kita tidak butuh daging sapi. Awalnya gitu kita di sini warga sini mah nggak butuh daging sapi. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Pak RT, Enggak, warga sini nggak kekurangan daging sapi. warga sini tidak kekurangan Daging sapi. daging sapi, ngomong kayak gitu Pak RT-nya guys. Sapinya kita nggak butuh. Ambil aja daging sapinya, kita tidak butuh gitu guys. Ya udah Mi, nanti tahun depan supir disumbang ke kampung saya aja Mi, daripada di komplek udah nggak dihargain maminya. Loh justru kemarin saya ada warga di Lebak Bulus itu pada bilang sama saya begini, saya kan setiap tahun tuh ada selain kurban ada saya kasih kayak sembako. Bilang gini, saya nggak nyampe sembakonya. Lu kok bisa Pak Ustadz? Ada beberapa yang nggak nyampe katanya sembakonya. Berarti Pak Makanya RT masa aku ya tidak korupsi? percayakan lagi ke Pak RT, aku percayakan ke Pak Ustadz ceritanya. Nah hari raya kurban kemarin itu aku percayakan ke polisi Cilandak, polisi Lebak Bulus, polisi sini. Waduh Pak RT nggak boleh sombong gitu. Pak RT itu kan sudah punya duit mungkin mampu. Tapi kan daging itu buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Jutek Dengar tuh, banget ya Pak RT-nya ya. Belum Pak ketemu RT, sama Dewi dengar. Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Pak RT Lebak Bulus. Ini gue lagi live nih. Jangan marah-marah Jangan dong, boleh Mbak kayak DP. begitu ya Pak. Ganti aja tuh RT-nya kalau kayak begitu. Loh, malah suruh Harusnya ganti itu ya RT, Pak Mbak RT-nya DP. ini. Terus udah gitu kan kita itu teman-teman aku kan anak-anak dari Pak Ganjar tuh pada bilang gini, Pak minta tolong ya Pak, boleh nggak Pak? Gini, sapinya kalau nggak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya. Kalau sini aku bantuin mau berarti berapa 1 juta. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT Ya nih? apa Pak RT jaluk 1 juta? Wes gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku. Karpe dewe nggak Karpe boleh dewe kayak gitu jaluk 1 Pak, juta, masih Pak banyak RT. orang-orang yang membutuhkan. Warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Masa sih toh Mbak DP? Nggak boleh, Masa Pak, Pak kayak RT gitu, yo Pak. bodoni? Idul Adha itu tahu Pak artinya apa? Menyembelihkan hewan kurban untuk orang-orang yang nggak mampu Pak. Tapi Mbak DP jangan ribet kayak gitu dong. Nggak boleh kayak gitu Pak. Penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Ya, giliran Bu Dewi Persik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungi Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, ini nggak Pak, saya minta tolong dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya itu ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 sampai apa dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya. Kenapa di list?
bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban, di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako, ya kan. Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin, kita cuma berempat, sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten-asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya, ke jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Ini saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Lah terus kemudian saya bangun tidur, Mbak Ros ngomong sama saya, Bu ada salam dari Pak RT, bilang sama bos kamu. Mana? Yang kamu kirim ke saya. Bentar. Ya, bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media. Cuma karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban? Akhirnya saya, oh kayak gini, bilang sama bos kamu. Apa bilang sama bos kamu, warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Di warga di sini semuanya tidak kekurangan. Nah, baru saja kita mendengarkan klarifikasi permasalahan antara Mbak Dewi Persik dengan Pak RT masalah kurban sapi. Ini ribet banget ya, mau beribadah saja, mau bersedekah saja, sampai serame ini. Kalau orang biasa berkurban itu nggak ada masalah ya, tapi kenapa kalau artis yang berkurban ada masalah sedikit saja viral? Jadi menurut klarifikasi Mbak Dewi Persik yang saya tangkap ya, pada dasarnya begini ya, intinya Mbak Dewi Persik ini titip ke Pak RT ya kan, untuk kurban sapi. Namun dalam hati Mbak Dewi Persik ini tidak mau merepotkan warga sekitar ya. Jadi sapinya itu mau dipotong di tempat lain, nanti dagingnya juga diserahkan kembali ke Pak RT. Tetapi Pak RT juga seolah-olah tidak mau, seakan dipermainkan ya. Lah sapi sudah dititipkan kok diambil kembali, masa ya gitu? Kalau saya sebagai RT ya agak gimana gitu ya. Mbak Dewi Persik sih juga agak ribet, mau berkurban saja kok dititipkan, diambil lagi, dipotong di tempat lain, dikirimkan balik, kan ya agak ribet ya. Ya kalau udah titip ya biarin dipotong di tempat Pak RT, kira-kira seperti itulah. Jadi buat sahabatku, semoga Mbak Dewi Persik dan Pak RT ada jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi kita doakan saja yang terbaik. Ya begitulah dunia artis. Kalau berkorban aja kok ya ribet ya, kira-kira seperti itu. Yang suka dengan video saya jangan lupa tekan tombol merahnya.